Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana minal ummatil muhammadiyati khairil anam wa akramana bil huda wa taufiqi ila dinil islam wa ja'ala qulubana mutmainnah bi dzikrihi wa ta'atihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفينا ومولانا وقدوتنا على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang Alhamdulillah istiqomah setiap pagi hadir dalam majelis ilmu, sebuah keistiqomahan yang mudah-mudahan menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, dan sebagaimana sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang paling cinta Allah adalah keistiqomahan wa in qalla walaupun sedikit. Dan tentu kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri adalah kenikmatan iman dan Islam yang hingga saat ini Allah jaga untuk kita semua. Allah masih melihara kita dengan iman dan Islam. Dengan itulah Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan amal-amal soleh yang benar menjadi bekal kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tentu selalu kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjalankan atau menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah. Dan salah satu tentu syariat penting yang insya Allah akan dibahas di pagi ini adalah tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah yang tentu menjadi bagian dari kehidupan muamalah kita, yang ketika kita tidak bisa menjaganya dengan uh, panduan syariat tentu menjadi berbahaya, karena apalagi di kita ada satu muamalah yang rutin setiap hari, setiap sore ya, dan juga di hari Ahad. Satu Ahad ini menjadi hari pasar kita yang eh, full ya, seharian kita bisa berniaga, walaupun hanya lewat online. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk menghidupkan sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat memberikan peringatan kepada umat ya, kepada kaum muslimin saat itu, jangan engkau mendekati pasar kecuali engkau sudah mengetahui syariat atau mengetahui bagaimana muamalah. Dan inilah bagian yang terus digaungkan oleh kita semua, terus belajar, terus menambah ilmu yang dan ini penting, yang insya Allah akan kita bahas tentang bagian dari ilmu syariat, muamalah amaliyah, yaitu tentang temanya tentang mudharabah. Karena kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah dibahas di pekan lalu ya, di bulan lalu tepatnya, di hari Ahad juga bersama Ustadz Abdul Hanif, kita sudah belajar tentang bagaimana musyarakah ya. Buah akad yang juga penting dipahami, sebuah akad perjanjian atau akad kerjasama bisnis yang mungkin juga di antara jamaah sekalian ada yang sama-sama bermuamalah atau membangun satu kerjasama bisnis bersama sahabat-sahabat semuanya di sini. Dan tentu ada yang namanya akad mudharabah, dan ini apa bedanya dengan beberapa yang di Ahad bulan lalu dibahas oleh guru kita. Nanti insya Allah kan juga mungkin kita dipahamkan kembali untuk bagaimana bisa paham tentang panduan dari syariat, tentang bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis yang berkah, yang salah satunya dengan menggunakan akad mudharabah. Kalau akad mudharabah memang sering kita mungkin pahami ketika mendapat pembiayaan dari bank syariah ya. Itu ada istilah mudharabah, dan tentu bukan hanya bank syariah sesungguhnya. Di zaman dulu Rasulullah SAW, di zaman eh, keemasan Islam itu belum, waktu itu belum ada bank yang menjadi penanggung atau pembiayaan, itu mungkin berasal dari individu-individu ya. Dan itulah salah satu yang implementasinya yang mungkin sekarang kita saksikan, ada yang disebut dengan
mudharabah. Tentu ini akad yang eh, nanti akan dijelaskan bagaimana cara membuat akad yang bersifat akad mudharabah ini dan apa sesungguhnya mudharabah ini harus kita juga pahami. Karena di situ ada dua komponen, ada yang namanya sahibul mal dan juga ada yang mengelola sebuah proyek atau sebuah usaha yang itu menjadi sebuah fungsi kerjasama antara yang memiliki harta dan juga yang pengelola usaha. Baik, Alhamdulillah Ustaz Rahman Hanif sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Rupanya sedang bersiap-siap ya. Sambil bersiap-siap untuk Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita insya Allah akan membahas lanjutan dari apa yang sudah dibahas di bulan lalu ya tentang musyarakah ya. Kalau bulan lalu kita membahas tentang apa itu musyarakah, dan insya Allah di pagi ini akan bahas tentang mudharabah. Nampak hampir mirip itu, tapi ternyata berbeda ya secara penting dari mulai apa itu akadnya, bagaimana bagi hasil usahanya dan lain sebagainya. Insya Allah akan lebih detail disampaikan oleh Guru Profesor Ahmad Halim. Sebelum masuk ke kajian, tentu kita mari sama-sama saling doakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keberkahan, kesehatan, dan mobil khusus untuk guru kita Ustaz Ahmad Hanif. Waliyatul masykur Ustaz. Silakan kita siapkan diri kita untuk mendapat satu ilmu yang mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ustaz Khalis selaku moderator dan juga jamaah MKI sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia, melimpahkan berkahnya pada kita di pagi hari yang insya Allah ya cerah ini, di sini cerah. Mudah-mudahan di tempat-tempat lain, di tempat jamaah berada juga sama gitu. Dan sekali lagi ini perlu terus kita sama-sama saling mengingatkan bahwa apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, badan yang sehat ya, kemudian juga pikiran yang sehat, iman yang masih melekat. Nah, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, suatu karunia yang sangat besar ya. Maka mari kita gunakan nikmat dan karunia tersebut untuk hal-hal yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal-hal yang tentunya juga kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah selalu berkenan menambahkan rezekinya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kita ingkar maka sungguh siksa dan azab Allah sangat pedih. Salah satu bentuk siksa itu adalah dicabutnya nikmat tersebut dari kita. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi termasuk mudah-mudahan kita berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom ya, yang difasilitasi oleh MKI menjadi salah satu bentuk ala. Baik, sebagaimana tadi di pembukaan yang sudah dihantarkan oleh Ustaz Khalis, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu akad ya yang dikenalkan juga oleh para ulama melalui kitab-kitab fikih mereka, yaitu akad mudharabah
Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syirkah. Nah, ada kesamaan, ada kemiripan bahwa baik itu mudharabah ataupun syirkah ini merupakan akad kerjasama ya. Akad kerjasama, akad kemitraan di mana apa hasil yang diperoleh itu tidak bisa dipastikan di awal berapa yang akan didapat, tapi kemudian akan ditentukan setelah melihat keuntungan. Begitu juga dalam akad ini akan menanggung kerugian kalau kemudian usaha yang mereka jalani bersama tadi atau kerjasama yang mereka lakukan ternyata belum mendatangkan keuntungan. Nah, jadi inilah persamaan antara mudharabah dan syirkah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beda halnya dengan jual beli, di mana kalau jual beli kita bisa mendapatkan keuntungan di awal dan itu keuntungan bersifat fix, bersifat tetap. Contoh kita eh, membeli handphone misalnya seharga 2 juta, ya. Kemudian kita jual 2,5 juta, langsung pada saat itu juga kita mendapatkan keuntungan senilai 500.000. Nah, jadi ini kalau kemudian kita menggunakan akad bai' atau akad jual beli. Nah, beda halnya kalau seandainya kemudian tadi adalah kerjasamanya dalam bentuk akad mudharabah ya. Nanti akan kita lihat eh, baik mudharabah ya. Nah, ini kemarin pembahasan tentang syirkah, hari ini pembahasan tentang mudharabah. Nah, tentu seperti juga pembahasan-pembahasan lainnya di dalam fikih kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mudharabah di dalam pembahasan ini ya. Mengingat bisa saja mudharabah ini digunakan ya, kata-kata mudharabah digunakan dalam konteks lain, bukan dalam konteks eh, fikih muamalah yang dalam artian kerjasama, akad kerjasama tertentu gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita melihat apa yang dimaksud dengan mudharabah. Nah, mudharabah secara bahasa berasal dari kata darab fil ard ya, darab, daraba yang berarti melakukan perjalanan. Nah, ini bisa kita lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang eh, memuat ya kalimat atau kata atau susun dari beberapa kata yaitu darab fil ard. Artinya melakukan perjalanan. Nah, sebetulnya kalau dorobanya itu sendiri, kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu bisa memiliki konteks banyak arti. Salah satunya adalah memukul gitu ya. Nah, jadi tetapi dalam hal ini dorob fil ard bukan berarti memukul bumi ya, tetapi maksudnya adalah melakukan perjalanan. Kemudian apa yang dimaksud dengan mudharabah di dalam konteks fikih muamalah? Nah, mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana salah satunya memberikan modal, sedangkan yang lainnya berdagang dengan modal tersebut dengan keuntungan dibagi antar mereka berdua. Nah, jadi eh, mudharabah dalam konteks fikih akad sekali lagi antara dua pihak, salah satunya memberikan modal, modal untuk kemudian oleh pihak yang lain tadi kan ada dua ya, oleh pihak yang satu lagi modal ini digunakan untuk berdagang, dipakai untuk berdagang, kemudian eh, kalau kemudian ada keuntungan, maka keuntungan itu dibagi antar mereka berdua. Kenapa dalam pengertian ini tidak disebutkan tentang kerugiannya? Karena kerugian secara permodalan sudah jelas ditanggung oleh pihak yang memberikan modal gitu ya.
Sedangkan pihak yang mengelola atau pihak yang berdagang secara modal dia tidak menanggung kerugian. Tapi bukan berarti dia tidak rugi ya. Dia rugi di sini adalah waktu dan tenaga. Nah, jadi itulah kenapa dalam pengertian ini tidak disinggung soal kerugian karena kerugian itu sudah pasti ditanggung oleh pemilik modal. Nah, istilah lain lupa adalah qirat. Jadi kalau kita ketemu istilah qirat itu bisa juga berarti mudharabah. Nah, secara bahasa artinya memotong ya, qarada, qirat. Kaitannya qirat dengan mudharabah adalah karena qirat memotong atau memisahkan harta untuk dijadikan modal. Jadi itulah asal usul kenapa kemudian mudharabah ini juga disebut qirat ya. Nah, di dalam referensi lain disebutkan ini biasanya kalau di masa lalu itu beda penggunaan ini menunjukkan beda wilayah gitu ya. Nah, kalau saya tidak salah itu kalau penduduk Hijaz itu menggunakan kata-kata eh, qirat gitu ya. Kalau kemudian eh, penduduk Irak misalnya itu menggunakan kata-kata mudharabah, tetapi maksudnya adalah sama. Nah, tapi di sini kita juga jangan kemudian tertukar ya antara qirat dengan qarat. Nah, itu dalam konteks fikih itu beda lagi. Kalau qirat ini sama dengan mudharabah, tapi kalau qarat itu artinya utang piutang. Nah, jadi itulah perbedaan antara qirat dan qarat. Yang sama dengan mudharabah itu qirat ya, pakai qi bukan pakai qa. Kemudian eh, ya, kalau kita lihat pengertian ini juga secara spesifik disebutkan berdagang. Nah, memang asal usulnya mudharabah ini adalah untuk akad atau usahanya adalah usaha dagang ya. Nah, dan ini sangat selaras kalau kemudian kita lihat ya bagaimana mata pencaharian penduduk ya di masa-masa awal Islam. Nah, kita tahu misalnya di Mekah di mana Nabi SAW itu lahir dan kemudian beliau tumbuh dan kemudian eh, beliau memulai Islam dari Mekah. Nah, itu penduduknya ya profesi mayoritas mereka atau bahkan profesi utama mereka itu adalah berdagang. Nah, mereka berdagang, mereka membawa barang-barang ya. Nah, ini misalnya bisa kita kebiasaan liila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was saif. Eh, kaum Quraisy ya, artinya karena kebiasaan kaum Quraisy, mereka memiliki kebiasaan untuk bepergian pada musim panas dan musim dingin. Ila fi rihlata syita'i was saif. Nah, musim panas itu kalau mereka biasa ke Yaman ya kalau tidak salah. Maaf, kalau musim panas mereka ke utara, itu ke Syam. Kalau musim dingin kemudian mereka ke selatan ke Yaman. Nah, itu mayoritas perjalanan mereka lakukan adalah untuk berdagang. Ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was saif. Dan bahkan kemudian Nabi sendiri kalau kita baca sejarah ya sempat melakukan aktivitas ini di mana beliau menjual ya atau bekerja sama dengan Khadijah binti Khuwailid yang nantinya akan menjadi istri beliau, yang nantinya menjadi istri beliau. Nah, di mana Khadijah apa namanya dengan cara melakukan jual beli ke, ke Syam gitu ya, ataupun kemudian ke Yaman, yang kemudian keuntungan dibagi berdua ya. Nah, jadi eh, itulah ya kenapa di pengertian ini dispesifik pada berdagang. Karena ini menunjukkan asal usul ya dari mudharabah ini. Sementara memang perkembangannya hari ini istilah ini usahanya atau pengelolaan usahanya itu tidak hanya dalam bentuk berdagang ya. Nah, tadi di awal saat Holly sempat menyinggung ada di bank syariah misalnya akad mudharabah ya. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai penabung ya itulah yang memberikan modal.
kemudian banklah sebagai pengelola ya. Nah, lalu kemudian keuntungan kalau itulah yang dibagi antara bank yang mengelola dan juga kemudian kita yang memberikan modal kepada bank. Tetapi di sisi lain bank juga bisa dalam posisi pada orang-orang yang membutuhkan. Ini perkembangan dari istilah mudharabah. Jadi sekali lagi kalau dalam fikih klasik terutama istilah mudharabah ini memang khusus untuk kegiatan berdagang ya, artinya kerjasama yang kegiatan usahanya itu adalah dagang. Tapi dalam perkembangan khususnya di era kontemporer ini, di era fikih yang kemudian semakin ke era ini itu tidak lagi dikhususkan atau identik dengan kegiatan berdagang gitu ya. Bisa kemudian usaha-usaha yang lainnya. Nah, itu pengertian dari mudharabah itu sendiri ya. Mudah-mudahan kita di sini menjadi lebih paham apa yang dimaksud dengan mudharabah dan kita bisa membedakan ya, mendefinisikan sesuai dengan atau berbeda dengan syirkah yang kemarin kita bahas. Nah, lalu dasar hukum syariah dari mudharabah. Lalu apa dalil yang kemudian memperbolehkan ya, kita lihat di sini di mana ya kerjasama ini bukan termasuk oleh Nabi sebelum beliau diutus ya. Nah, eh, ketika Islam hadir kerjasama seperti ini dibenarkan. Nah, memang apa yang dilakukan Nabi sebelum beliau menjadi Nabi itu tidak bisa kita jadikan sebagai dalil ya, tidak bisa kita jadikan sebagai petunjuk syariat. Apakah itu boleh atau tidak boleh, tidak bisa. Nah, tetapi kemudian ketika Islam hadir atau ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, praktek tersebut masih tetap dilakukan dan tidak dilarang oleh beliau. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik dari dalil dibolehkannya mudharabah. Nah, beda kalau kemudian hal itu dilarang, maka Nabi akan melarang, tetapi tidak, Nabi kemudian membiarkan. Nah, pembiaran oleh Nabi ini merupakan dalil bahwa hal tersebut dibolehkan karena Nabi tidak akan membiarkan suatu transaksi yang mengandung dosa ya. Nah, nah ini yang B sama ya, kerjasama sebenarnya ada pada di masa Nabi dan dibenarkan oleh beliau. Lah para berdagang ya seperti kemudian Abdurrahman bin Auf ya, Utsman bin Affan dan juga sahabat-sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas juga misalnya, yaitu di antara yang mereka lakukan adalah akad-akad seperti ini ya. Nah, mereka menerima permodalan dari pihak lain, kemudian mereka berdagang dengan modal tersebut, kemudian keuntungan dibagi. Nah, jadi sekali lagi eh, inilah yang menjadi dalil bahwa akad mudharabah ini boleh dan tidak dilarang. Kemudian juga yang C, nah, prinsip dasar muamalah adalah boleh. Ini suatu kaidah fikih, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi kalau ada akad-akad dalam muamalat itu baru muncul, maka berlaku kaidah ini gitu ya, bahwa boleh dulu nih selama tidak ada dalil yang melarang. Pun berlaku dengan akad mudharabah. Jadi mudharabah itu hukumnya boleh dan tidak ditemukan adanya dalil yang melarang sehingga hukumnya ya. Nah, jadi inilah hukum mengenai dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama akan kebolehan hukum mudharabah. Kemudian ini rukun mudharabah ya. Nah, rukun-rukun mudharabah tentu para pihak sudah jelas. Kemudian di sini juga ada ini yang rukun intinya, rukun utamanya itu ijab dan qabul ya, yang berasal dari pihak yang memiliki kualifikasi untuk melakukan akad. Ya tentu saja misalnya bukan anak kecil ya, atau bukan orang gila atau orang yang tidak tidak apa istilahnya eh, pikirannya itu belum cukup stabil atau belum cukup matang untuk kemudian mengelola harta, dan kemudian juga ya hartanya adalah harta milik sendiri atau yang memang dia diizinkan untuk mengelolanya. Nah, jadi inilah pihak-pihak yang dikualifikasi
Jaringan ya? Iya, nampaknya jaringan nih agak eh, baik sambil menunggu jaringan stabil. Set, oke, nampaknya sudah respon ya. Baik, tadi sudah dibahas sedikit ya tentang bagaimana kita memahami tentang mudharabah ya, yang juga dalam istilah lain ada dengan nama qirad ya. Mudharabah itu adalah sebuah akad perjanjian kerjasama antara yang memiliki harta dengan yang melaksanakan usaha. Dan tadi yang paling penting ada bagi hasil ya keuntungannya. Eh, Kemudian kerugian ternyata ditanggung oleh sohibul mal yang memiliki harta, bukan oleh pengelola gitu ya. Kecuali kalau saya baca memang ada kelalaian dari pengelola yang itu memang harus disepakati dari awal bagaimana perjanjiannya yang ditandatangani ya antara dua pihak tadi, antara yang pemilik harta dengan yang pengelola. Nah, ketika terjadi kegagalan atau apa nih harus dibahas karena ini biasanya yang paling penting ya. Nah, seringkali hubungan persaudaraan jadi pecah gara-gara dari awal tidak dibahas ketika ada efek kerugian seperti apa gitu ya. Berbeda dengan musyarakah, musyarakah itu adalah sebuah kongsi atau akad perjanjian yang memang keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama karena masing-masing terlibat dalam sebuah usaha tersebut gitu ya, dan bagi hasil bukan sistemnya bukan bagi hasil berdasarkan porsi atau katakanlah saham gitu ya, yang disetorkan dalam usaha tersebut itu yang bisa pahami sebagai musyarakah, berbeda dengan mudharabah. Baik, Ustaz, nampak tadi ada jaringan ya bermasalah ya. Sekarang sudah bisa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Masih off audionya. Baik, sambil menunggu kembali stabil jaringannya. Jadi setidaknya begitu yang tadi sudah dibahas tentang bagaimana mudharabah ya. Eh, dan mudharabah sudah dipraktekkan ketika bahkan sebelum Rasulullah SAW diangkat di Nabi Muhammad jadi Rasul pun sudah dipraktekkan ketika Rasulullah yang mungkin kita tahu dalam sejarah eh, mendapat apa permodalan dari Khadijah radhiallahu anha gitu ya. Dan beliau yang usahakan memperniagakan barang-barang milik Khadijah ya, eh, untuk dijual oleh Rasulullah SAW saat itu. Baik, Ustaz. Masya Allah ya. Alhamdulillah Ya, kembali sudah gabung. Baik, ya, Ustaz, lanjut. baik. Tadi ada jaringan ya. Assalamualaikum. Udah kedengeran ya suaranya? Ya, sekarang udah jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, maaf tadi ini sepertinya karena sinyal terlempar keluar. Baik, kita kembali lanjut ya. Tadi sampai pembahasan ijab dan qabul mudharabah. Nah, jadi sekali lagi ini tidak ada redaksi khusus ya. Segala bentuk redaksi yang mengekspresikan maksud mudharabah sah sebagai ijab dan qabul. Nah, karena yang diperhitungkan adalah substansinya, bukan kata-katanya, bukan kalimatnya gitu. Nah, jadi ini juga berlaku dalam akad-akad muamalat yang lainnya. Nah, tetapi tentu saja sangat disarankan itu clear, jelas gitu ya, tegas. Bahkan semakin istilahnya biasanya semakin besar transaksi ya, apalagi kalau transaksi besar ya harus eh, tertulis ya. Bahkan ya hari ini kita bisa misalnya menggunakan jasa notaris untuk kemudian memperkuat ya eh, perjanjian mudharabah ini gitu. Nah, tapi pada prinsipnya secara secara apa secara fikih, secara syariah tidak ada ketentuan redaksi khusus, bahkan ya dengan lisan pun sebenarnya sah gitu ya. Tetapi tadi eh, disarankan kalau kemudian itu tertulis, karena apalagi kalau melibatkan harta yang cukup banyak ya biasanya tentu kan masing-masing pihak itu tentu sangat membela posisinya biasanya. Nah, itulah dengan adanya kejelasan sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga bisa mengantisipasi berbagai apa namanya kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari ya. Nah, jadi ini untuk sirah ataupun ijab dan qabul dari mudharabah.
Nah, kemudian ini syarat dan ketentuan mudharabah lainnya. Yang pertama, akad mudharabah prinsipnya tidak mengikat. Tidak mengikat maksudnya eh, masing-masing pihak itu boleh kemudian menarik diri. Ini secara fikih tentunya. Kecuali dalam dua hal atau dalam dua kondisi. Satu, pihak pengelola sudah mulai melakukan pengelolaan modal. Artinya tadi ketika modal diserahkan kepada pengelola atau pedagang tadi, dia sudah misalnya sudah membeli barang gitu ya, atau bahkan dia sudah mulai menjualkannya. Nah, ini dalam hal ini sudah tidak bisa dibatalkan ya, atau sudah tidak mengikat lagi, atau sudah tidak bisa paling pihak sudah tidak bisa lagi menarik diri. Yang kedua, kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan akad mudharabah untuk kurun waktu tertentu ya. Misalnya kita melakukan dalam waktu 1 tahun, ya artinya tidak boleh lagi nih itu sifatnya mengikat untuk waktu 1 tahun ya. Tetapi secara fikih muamalah selama dua kondisi ini belum ada, maka para pihak bisa menarik diri dari akad tersebut. Yang kedua, yang B, akad mudharabah adalah akad kepercayaan ya. Nah, kepercayaan. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian selama pengelolaan dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas. Nah, jadi modal yang diserahkan itu bukan utang ya, bukan utang. Nah, tetapi adalah suatu harta yang dipercayakan kepada pihak pengelola. Nah, sehingga konsekuensi dari akad kepercayaan atau akad amanah istilah fikihnya, pengelola tidak bertanggung jawab, artinya tidak mengganti kerugian ya. Seandainya kemudian terjadi kerugian, pihak pengelola, pihak pedagang tidak mengganti kerugian. Tentu selama pengelolaan dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas. Nah, inilah yang wajar ini tentu kalau tidak ada keterangannya bisa dikembalikan kepada kebiasaan atau tradisi ya. Nah, beberapa ulama memberikan sedikit lagi kriteria yang agak jelas. Ya, wajar ini artinya dia melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan dan tidak melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan gitu ya. Yang seharusnya dia tidak lakukan. Ya, misal tentu ini bisa beda-beda tergantung usahanya. Kalau misalnya dia uang modal itu digunakan untuk kesepakatan seperti itu, kemudian digunakan untuk kebutuhan yang lain, nah ini berarti kan dia sudah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Berarti kan ini adalah tindakan melampaui batas gitu ya. Nah, dalam hal ini ya dia mengganti berarti kan dia mengganti kerugian. Tapi yang dimaksud di sini adalah selama pengelolaan tersebut dilakukan secara wajar, maka dia tidak mengganti. Karena kan kalau rugi, dia rugi juga sebetulnya ya, rugi waktu dan juga rugi tenaga ya. Nah, C. Pihak pemodal dapat meminta jaminan kepada pengelola dan dapat menjualnya dalam hal terjadi tindakan melampaui batas oleh pengelola. Nah, meskipun modal yang diserahkan itu bukan utang ya, tetapi semacam dana yang dipercayakan, tetapi pihak pemodal bisa saja meminta jaminan ya atas modal yang diserahkan kepada pengelola tersebut. Nah, dan dapat dieksekusi atau dapat dijual dalam hal terjadi tindakan yang tidak wajar atau melampaui batas oleh pengelola, yang mana kriterianya tadi sudah sedikit kita singgung. Nah, kemudian ketentuan modal. Modal prinsipnya dalam bentuk uang ya. Nah, ya kalau hari ini bisa rupiah, bisa dolar, ya bisa emas juga bisa ya. Apapun yang kemudian didefinisikan sebagai alat tukar, alat penyimpan kekayaan, nah itu dapat dilakukan dapat dijadikan modal dalam eh, mudharabah. Apakah bisa dalam bentuk barang? Bisa, dan dapat dalam bentuk barang, tapi dilakukan penilaian dalam bentuk uang. Artinya kalau misalnya itu barang, misalnya saya tidak memiliki uang, tapi saya memiliki baju-baju yang bisa dijual gitu ya. Nah, saya serahkan kepada pengelola itu boleh, tetapi harus dinilai ini berapa nilainya barang yang saya serahkan ini gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian eh, ya sudah ini ada satu kodi baju terus diidentifikasi satu kodi ini berapa nilainya gitu ya. Entah mungkin dalam rupiah atau dalam emas atau dalam dolar atau dalam bentuk lainnya. Yang B, jumlah modal diketahui bentuk dan nilainya sehingga menghindarkan perselisihan tadi. Maksudnya bentuknya itu apakah rupiah ya, apakah emas, apakah yen, apakah rial, apakah pound sterling, apakah euro, apakah dolar ya, apakah dinar, apakah dirham. Nah, ini yang maksudnya dengan bentuk. Nilainya ya berapa ya? Apakah 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun misalnya. Nah, kalau emas misalnya berapa gram gitu ya.
Kalau dinar ya berapa dinar dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan diketahui bentuk dan nilainya sehingga menghindarkan terjadi perselisihan. C. Modal tidak boleh dalam bentuk utang pihak pengelola kepada pihak pemodal. Nah, ini tidak boleh ya. Baik utang yang sudah ada ataupun utang yang dimunculkan ketika terjadi akad. Ya, misalnya antara si A dan si B. Si A sebagai pemodal, si B sebagai pengelola. Nah, sebelum ada akad mudharabah, si B memiliki utang kepada si pengelola, si B sebagai pedagang tadi memiliki utang kepada si A sebagai pemodal 100 juta misalnya. Kemudian si A mengatakan ya sudah itu buat modal mudharabah. Nah, ini tidak bisa ya. Nah, atau sebaliknya terjadi akad mudharabah, kemudian si A mengatakan kepada si B, ya sudah modalnya apa ini saya saya berhutang misalnya kepada kamu ya 100 100 juta misalnya. Nah, tapi modal itu harus ada dalam bentuk dana yang bersifat real yang bisa langsung karena kan ini kerjasama harta ya, hartanya yang akan dikelola untuk kemudian agar mendapatkan keuntungan ya sedangkan utang itu kan sifatnya kewajiban ya, sifatnya tanggungan, tidak ada wujudnya, belum ada wujudnya dalam bentuk harta sehingga tidak memungkinkan untuk dikelola gitu ya. Jadi pengelola diberikan akses kepada modal agar dapat berjalan. Nah, jangan sampai eh, modalnya hanya di atas kertas ya kesepakatannya, tetapi tidak dicairkan atau tidak diberikan akses kepada modal yang disepakati. Nah, ini untuk keuntungannya, pembagian keuntungan ditentukan dengan persentase yang jelas, bukan berdasarkan nominal tertentu. Ya, ini sama seperti syirkah yang kita bahas kemarin atau musyarakah, bahwa keuntungan itu tidak boleh dalam bentuk nominal tertentu, misalnya berapa rupiah, berapa gram emas ya, atau berapa ribu rial, bisa tidak, tapi persentase 40, 60, 50, 50 ya, atau 70, 30. Nah, itu pembagian keuntungannya seperti itu. B. Prinsipnya tidak boleh menggabungkan antara keuntungan mudharabah dan upah pengelolaan, kecuali dilakukan dalam akad yang terpisah dari akad mudharabah. Nah, misalnya si pengelola itu juga di samping ada bagi hasilnya, dia juga dengan bekerja dengan sistem gaji misalnya. Nah, ini pada dasarnya tidak boleh seperti ini gitu ya. Harus memilih salah satu, apakah dia akan bekerja sebagai orang gajian, ibaratnya karyawan, atau sebagai mitra kerjasama. Nah, tetapi dalam hal bisa saja itu terjadi, tetapi akadnya itu tersendiri dan pekerjaan yang dipisah ya, dipisah. Mana mana yang menjadi bagian dari mudharabah dan pekerjaan dia yang mana saja yang itu kemudian menjadi bagian dari apa namanya upah dia sebagai pengelola. Yang C, pembagian keuntungan ditentukan pada saat akad. Pihak pemodal dapat meminta jaminan kepada pengelola dapat menjual dalam hal ini tadi sudah sempat kita singgung ya. Kemudian yang D, dalam hal pembagian keuntungan tidak ditentukan dalam akad, maka dikembalikan kepada tradisi. Ya, ini kadang-kadang biasanya masing-masing pebisnis itu memiliki kebiasaan gitu ya. Sehingga kalau tidak disebutkan, mereka sudah sama-sama paham. Kadang-kadang kepada tradisi. Apabila tidak ada referensi tradisi, maka akad mudharabah tidak sah dan pengelola dibayar sesuai upah standar. Artinya, kalau orang mengelola harta seperti itu, biasanya dia dibayar berapa gitu ya. Nah, dalam bisnis itu upah standarnya berapa misalnya. Nah, ini yang menjadi rujukan atau menjadi referensi kalau tidak ditentukan keuntungan dalam akad, sementara ini apa pengelolanya sudah berjalan bahkan sudah menghasilkan keuntungan misalnya. Nah, kapan berakhirnya akad mudharabah? Keputusan salah satu pihak sesuai syarat dan ketentuan tadi seperti kita bahas bahwa mudharabah ini tidak mengikat ya selama tidak terpenuhi dua kondisi yang tadi kita sebutkan di atas. Kemudian yang B, keputusan bersama kedua belah pihak ya, sama kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian meskipun mungkin belum jangka waktunya ya atau mungkin belum dikelola, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk berakhir perjanjian. C, berakhir sesuai waktu perjanjian. Nah, tadi kan kita sempat bahas bahwa bisa saja akad mudharabah ini dijanjikan dalam waktu tertentu. Ya, kalau sudah selesai waktunya, selesai sudah. Ya. Kalau mau dilanjutkan lagi ya berarti ada akad baru lagi. Kemudian modalnya rusak atau habis ya, artinya modalnya habis, ya nggak ada lagi ya, apalagi yang kemudian dikelola, sehingga akad mudharabah juga otomatis berakhir. Wafatnya pengelola. Nah, ini tentu dalam hal pengelola adalah individu ya, karena ini kan berkaitannya dengan individu.
apakah bisa diwariskan ke ahli warisnya pengelola ini ya, bukan pemodal. Ya dalam hal ini prinsipnya tidak gitu ya. Nah, kecuali itu disepakati. Karena kan bisa jadi beda antara antara seseorang dengan anaknya dalam hal mengurus harta misalnya atau dalam hal membisniskan harta atau dibubarkannya badan hukum. Kalau ini dalam bentuk badan pengelolanya dalam bentuk badan hukum gitu ya. Nah, itu beberapa untuk referensi bisa dilihat di sini fikih sunnah Syekh Sabik, kemudian syariah standar yang diterbitkan oleh AAO IV ya. Nah, demikian singkat pembahasan dari Mudharabah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Kholis ya sebagai moderator. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustadi Uhud Ahmad Hanif ya. Eh, jadi sudah jelas ya tentang bagaimana mudharabah, musyarakah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Hani. Tinggal bagaimana nanti praktek dalam kehidupan sehari-hari ini sering ada persoalan-persoalan, Ustaz. Eh, Bagaimana akad tadi yang antara dua belah pihak ya, antara pengelola dan kalau saya boleh memberikan catatan yang sangat penting itu tentang tadi ketika kerugian itu ditanggung oleh pemodal dan pengelola punya catatan juga sepanjang tidak ada pengelolaan di luar kewajaran gitu saja. Nah ini kan memang sangat subjektif nih, apa yang harus dijelaskan secara detail ketika ada kelalaian atau apa yang misalkan dilakukan oleh pengelola sehingga menjadi dampaknya kerugian itu apa, seperti apa mungkin detail-detailnya kalau dibahas diturunkan dalam sebuah perjanjian itu seperti apa, Ustaz? Ya, kalau fikih ini memang sifatnya hanya memberikan ketentuan umum ya. Tadi sempat kita singgung juga bahwa ada para ulama sedikit merumuskan kriteria agak khusus melakukan yang tidak wajar adalah atau melampaui batas itu tidak melakukan seharusnya yang dilakukan dan atau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan ya. Nah, ini pun juga mungkin kita menganggapnya masih sangat umum, masih bahkan mungkin bisa ambigu juga. Ya, kalau memang itu berpotensi menimbulkan sengketa, ya diperjelas saja gitu ya. Misalnya si pemodal memberikan batasan-batasan. Contoh misalnya tadi bahkan bisa jadi sangat spesifik gitu ya. Bisa jadi sangat spesifik. Misalnya modal ini hanya digunakan untuk pengadaan proyek tertentu misalnya. Nah, jadi kalau digunakan di luar itu ya sudah, berarti itu dianggap melampaui batas gitu kan. Nah, Hmm. jadi itu yang jadi kalau memang dituangkan detailnya, ya itulah yang menjadi acuan ya. Tidak boleh ada acuan lain selain detail yang sudah dituangkan. Nah, kalau kalau misalnya tidak ada detailnya, maka itu tadi dikembalikan kepada kebiasaan ya atau tradisi. Nah, memang sekali lagi sebaiknya hal-hal yang berpotensi menimbulkan apa penafsiran yang berbeda itu dibicarakan dan dibahas di awal gitu ya. Sehingga bisa dijadikan rujukan ketika ada ada masalah gitu. Nah, jadi sekali lagi hmm, spesifik untuk setiap bidang bisnis hanya berikan panduan khususnya itu adalah ya tergantung kedua belah pihak mana yang mereka anggap melampaui batas dan mana yang tidak gitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa sebagai ya sedikit mudah-mudahan lama bisa memperjelas. Maka tadi kalau misalnya si pemodal ingin agar lebih terbatas, ya dia batasi saja. Misalnya untuk bisnisnya ya dibatasi. Atau bahkan ya hanya untuk dia memberikan dana hanya untuk eh, apa istilahnya ya proyek ini saja gitu ya. Atau pengadaan ini saja, tidak yang lain gitu kan. Nah itu bisa seperti itu juga. Begitu itu sudah ya sudah tuntas gitu kan. Nah, jadi itu mungkin untuk kemudian bisa memperjelas mana yang wajar dan mana yang melampaui batas. Wallahu a'lam. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya, yang ingin mungkin usahanya ingin dikonsultasikan dengan Ustaz Ahmad Hanim nih. Silakan Teh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kan Waalaikumsalam warahmatullahi dikatakan wabarakatuh. mudharabah ini dua pihak, yang satu bersepakat untuk memberikan modal, yang satu mengelola. Nah, misalnya ketika ada satu pihak ini saya hanya punya tempat misalnya,
yang pengelolanya ya punya modal dan dia mengelola juga. Itu bisa dikatakan mudharabah juga nggak, Ustadz? Atau misalnya kita Ya, misalnya MKI punya grup gitu ya, punya grup terus yang berjualan itu dia ikut di situ gitu, berjualan di situ. Setiap ada penjualan itu boleh dikatakan mudharabah juga, Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai kata kuncinya tadi adalah pihak pengelola itu dia tidak mengeluarkan modal dalam bentuk harta gitu ya. Eh, jadi itu mudharabah yang dia yang dia berikan adalah tadi keterampilan dia ya, waktu dia, tenaga dia, pikiran dia itulah yang diberikan oleh si pihak pengelola. Nah, tetapi kalau kemudian pihak pengelola di situ memiliki kontribusi yang dinilai sebagai bentuk harta, seperti contoh tadi misalnya tempat ya, itu kan bisa ada nilai ekonomisnya gitu ya, itu harta. Nah, maka dalam hal ini itu dapat disebut. Makanya nanti kalau dia memberikan tempat misalnya dinilai itu berapa nih nilai modal tempatnya ini kan gitu. Nah, berarti masuknya akad musyarakah gitu ya, atau syirkah. Nah, tetapi tadi kalau dia hanya istilahnya tidak memberikan, tidak ikut ada kontribusi harta ya, maka itulah yang disebut dengan mudharabah. Jadi kalau tadi contohnya tempat itu lebih lebih dekat kepada syirkah gitu ya. Kemudian kalau tadi memberikan apa, eh, fasilitas ya. Nah, bisa saja nanti kan akadnya bisa bisa tergantung ya. Kalau dia memberikan kontribusi yang sifatnya tetap, ya itu jadinya berarti kan sewa jatuhnya ya, bukan mudharabah juga gitu kan. Nah, termasuk saya rasa kalau di MKI itu sewa jatuhnya, misalnya ya kalau setiap ada, tapi kalau setiap ada penjualan itu mudharabah gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian fix misalnya, nah itu bisa artinya itu ijaroh ya, sewa berarti jatuhnya. Nah, Iya. itu yang membedakan ya. Allahu alam. Kalau di MKI bagi hasilnya memang tidak ditentukan saja. Terserah dari si pengusaha dia, Bunda Nadia ya, pedagang ya. Iya, betul. Jadi lebih jatuhnya mungkin infak, kalau ini lebih ke kontribusi untuk infak dakwah. Jadi berapapun keuntungan yang diperoleh oleh si pedagang, ya ada kontribusi untuk rekening MKI gitu ya, untuk sebagai infak dakwah. Jadi ini mungkin jatuhnya apa saja, bukan sewa juga karena nggak ditentukan Hmm. juga nilainya, dan ya seikhlasnya sebenarnya ya, tapi ya lebih ke komitmen aja gitu saja. Tapi tidak Iya, disebut mudharabah kalau ya gitu ya. iya kalau eh, ya kalau tidak ditentukan berapa, tetap kan kalau kalau dia harus berkontribusi berarti kan memang basisnya itu adalah akad komersil gitu ya. Kecuali dia tidak ada konsekuensi ya kalaupun dia tidak berkontribusi misalnya. Berarti itu dari awal memang sudah infak gitu ya. Hmm. Nah, sudah infak itu. Tetapi kalau misalnya mengharuskan dia ada kontribusi walaupun tidak ditentukan nominalnya, berarti itu basisnya adalah bisnis gitu kan. Ya, berarti memang bisa saja boleh seperti itu ya. Artinya ketika keputusannya diserahkan kepada penjual misalnya, sah saja. Ya, apalagi kalau kalau infak ya tentu ini lebih, apa istilahnya ya, lebih baik lagi gitu ya. Nah, sehingga juga lebih mudah kemudian untuk menghadirkan niat infak ya. Karena kalau kalau bisnis ya itu sudah konsekuensi hak dan kewajiban kita sebagai sesama pebisnis atau sesama manusia gitu ya. Tetapi kalau kalau infak, nah ini istilahnya ya secara secara nilai akhirat tentu bisa lebih lebih tinggi dan kita lebih cenderung kemudian untuk bisa ikhlas. Nah, sementara kan kalau bisnis dari awal kita memang mengharapkan ya keuntungan dari akad tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ini Abang Saifullah ini namanya yang sudah resen. Harus terlihat wajahnya Abang nih. Mana Abang Saifullah tadi udah resen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Afwan, nggak bisa buka kamera nih. Lagi sama anak-anak.
Ya, Ustaz Hanif, ya, terkait mudorobah, akad mudorobah memang eh, perlu kita apa namanya, perlu disosialisasikan lagi ke seluruh umat Islam ya, karena eh, ini kan kita dalam bermuamalah tentunya sudah diatur nih sebenarnya di agama Islam semuanya ya Ustaz Hanif. ya, betul betul. Nah, ketika sudah diatur itu sayang tuh kalau misalkan akad-akad tersebut tidak dijadikan dasar dalam perjanjian-perjanjian kita dalam melakukan apa namanya, kerjasama dan apapun itu terkait investasi segala macamnya. Karena ada beberapa teman-teman kita, ada beberapa orang-orang yang konsultasi juga ke saya, misalkan, Ustadz, ini saya gimana nih, duit investasi saya nggak bisa balik. Pas saya lihat ternyata ya, ya begitulah, investasi dengan mengharapkan keuntungan yang besar banget gitu kan. Padahal tidak ada apa namanya, usaha upaya yang terlalu signifikan sebenarnya. Akhirnya gara-gara iming-iming itu ya tertipu lah. Nah, terkait akad mudharabah ini, seperti yang tadi antum sampaikan, Ustaz, mungkin boleh dijelasin lagi, Ustaz, secara terperinci terkait kalau misalkan ada dua orang, yang satu pemilik modal, apa, sohibul mal, yang satunya lagi pengelola ya, mudharib. Ya, mudorib. Itu yang mudharibnya ini kan tidak boleh mendapatkan gaji gitu ya, tidak Iya, boleh iya, mendapatkan gaji. Eh, Lalu keuntungan yang ditetapkan kan persentase, misalkan katakanlah 60% untuk sohibul mal dan 40%-nya untuk mudharib. Eh, Kalau misalkan gini, Ustaz, seseorang dapat modal 100 juta. Kemudian dari 100 juta itu di perjanjiannya, di akad mudharabahnya, si pengelola bilang saya akan apa, membuat usaha catering nih, usaha catering. Lalu dalam usaha catering itu kan tentunya ada beban-beban ya Ustadz. iya, betul. Beli bahan-bahan gitu kan. Terus ada juga sebenarnya bayar gaji juga tuh, bayar gaji Iya, si yang tukang masaknya segala macam. iya, betul. Nah, ini kan kemudian akan menjadi sangat sulit sebenarnya kalau misalkan si pengelola itu tidak benar-benar amanah. Bisa jadi nanti gaji dia juga dimasukin ke dalam beban sebenarnya. Iya, Nah, betul. berarti kan si dua orang ini, pihak yang sohibul mal dan mudharib, emang benar-benar ketika di awal dia melakukan kerjasama, eh, ya benar-benar sudah mengerti dulu bahwasanya setiap yang mereka akadkan itu ya saksinya bukan, sebenarnya bukan kita aja, saksinya juga Allah tuh menyaksikan itu Iya, gitu iya. kan. Heeh. Seperti itu ya Ustaz ya. Lalu Iya, dari beban-beban itu kan baru ada untung bersih ya. Nah, untung iya, bersihnya itu betul. yang kemudian jadi nisbah antara mudharib dan sohibul mal ya Ustaz. Begitu Iya, ya Ustaz. betul. Mm-mm. Iya. Ah, seperti itu ya Ustaz ya. Nah, nanti ada dua ini nih, ada dua bentuk. Oh, ada dua bentuk. Iya, Oke. Apa tuh Ustaz? bisa dari awal, artinya si pihak pemodal ibaratnya gampangnya tidak mau tahu gitu kan pengeluaran yang dilakukan oleh si pengelola gitu. Oh, Bisa dari awal seperti itu. Artinya begitu kalau di eh, apa laporan keuangan itu mungkin disebutnya pendapatan kotor gitu ya sebelum sebelum dikurangi beban. biaya-biaya gitu ya. Nah, Ya. bisa langsung jadi basis pembagian keuntungan bisa jadi itu laba kotor tadi atau pendapatan kotor tadi atau bisa sesuai dengan kesepakatan tentunya tadi setelah ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, itu pun memang kalau zaman sekarang ya harus clear ya. Harus ada persamaan persepsi, jangan sampai di situ tidak tidak detail
Sehingga ketika pembagian keuntungan ya tentu masing-masing pengen yang banyak gitu ya, biasanya wajar ya kan, namanya bisnis kan kita pengen untung ya. Tapi ketika tidak didefinisikan dia mau pakai bentuk yang mana, nah ini kan menimbulkan perselisihan gitu ya. Nah, masing-masing kan pasti memiliki konsekuensi dan bisa jadi memiliki konsekuensi ke berapa persentase. Biasanya kalau sudah dikurangi biaya, tentu persentase untuk si pengelola akan lebih kecil, biasanya begitu gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada ketentuan juga dia harus lebih kecil. Ini hanya kebiasaan saja sebetulnya gitu. Nah, itu untuk yang memang harus dirinci ya, apa yang didefinisikan sebagai keuntungan tadi. Bahkan Mm-mm. kalaupun kemudian akan juga berpotensi menimbulkan sengketa, ya didefinisikan juga biaya apa saja yang bisa dikeluarkan misalnya oleh si pengelola gitu ya. Nah, jadi sehingga perselisihan mana 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 yang keuntungan, mana yang biaya, mana yang beban itu bisa bisa diperjelas sehingga tidak tidak menimbulkan perselisihan gitu ya. Nah, tadi yang kedua juga sempat disinggung oleh Bang Saifullah tadi, benar juga bahwa tidak semua apa istilahnya ya, kita juga memang harus menyebarkan ya edukasi tentang mudharabah ini, dan juga apalagi kalau sudah masuk dalam kerjasama kita juga harus cermat, tidak misalnya kalau dikatakan investasi atau bagi hasil atau apa ya, itu kan bahasa bahasa bisnisnya gitu ya. Tetapi kalau kita merujuk ke bahasa akarnya, kita harus lihat ya seperti apa hak dan kewajibannya. Bisa jadi itu mungkin jual beli ya, ternyata bukan bukan mudharabah ya. Bahkan bisa jadi itu kemudian musyarakah, atau tadi bisa jadi itu sebenarnya ya akad sewa atau ijaroh ya, atau akad akad jasa ya, yang sehingga upahnya itu bersifat fix ya, atau bersifat tetap. Nah, jadi eh, sekali lagi seperti itu ya, Bang Saifullah. Dan tadi kalaupun misalnya, jadi nanti bisa kita bedakan mungkin ya, ada akad kerjasama itu yang istilahnya dasarnya itu adalah ijaroh ya. Artinya si pihak pengelola ini dasarnya dia sebagai karyawan gitu ya. Tetapi ketika mencapai batas keuntungan tertentu dia dapat bagi hasil. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, atau bisa jadi dari awal itu memang mudharabah yang sifatnya murni, si pengelola ya hanya akan mendapatkan haknya kalau itu untung gitu ya. Nah, ini sekali lagi memang eh, ya apalagi hari ini kan kadang-kadang bisnis itu semakin kompleks ya, artinya membutuhkan perincian yang sifatnya detail juga gitu ya. Dan mungkin yang penting juga adalah tadi ya, sebenarnya kan akad mudharabah ini akan sulit berjalan kalau tidak saling percaya gitu ya. Si pihak pemodal percaya bahwa si si pengelola ini memang berintegritas dan terampil dalam menjalankan bisnisnya, sehingga ya sebenarnya kan kalau namanya aturan atau perjanjian, mungkin Bang Sif lebih paham, bisa aja ada celah ya yang itu dicari-cari kadang-kadang gitu. Nah, ini kan juga kalau dengan kepercayaan, insya Allah celah-celah seperti itu tidak tidak dimanfaatkan ya untuk kepentingan salah satu pihak. Wallahu alam. Kayak gitu mungkin Bang Saifullah ya. Baik. Ya Ustaz, karena di akhir zaman ini banyak sekali juga orang yang sengaja mencari pemodalan, tapi dia sudah memegang kunci-kunci gitu. Kalau misalkan terjadi kerugian, mana yang dia akan kategorikan sebagai kerugian karena risiko usaha, bukan bukan karena kelalaian. Karena kan kalau Iya, iya. kelalaian kan si pengelola kan harus bertanggung jawab tuh. Betul. Tapi kalau risiko usaha ya itu kan pemodal sudah menerimanya dari awal. Biasanya kan Iya, kayak gitu. Nah, itu dia iya, yang perlu kita hati-hati bener gitu ya Ustadz ya. iya, iya. Makanya kemudian teman-teman yang ingin melakukan kerjasama dengan akad mudharabah ya harus tahu betul tuh siapa pihak yang akan mengelola uangnya. Seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Syukran Nah, Ustadz. Betul, Syukran. betul. baik, ini Uni Yuni silakan. Setelah itu Bunda Aisyah ya. Silakan Uni Yuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi seperti yang Bapak Saifullah bilang kan kita harus tahu tuh orang yang kita ajak, maksudnya kerjasama mengelola uang itu kita harus tahu betul kayak gitu.
Nah, yang mau aku tanyakan tuh, apakah apa kriterianya, misalnya kayak kadang kan kita, oh aku punya modal nih, kamu kelola gitu. Nah, apakah konteksnya itu untuk bantu sesama atau orang itu harus punya keahlian yang khusus kayak gitu. Sedangkan kadang kita, oh ya udah deh kamu kan, ngerti nggak sih Ustadz? Maksudnya begitu loh. Apakah konteksnya Iya, cuma iya, iya. bantu sama nih orang yang terdekat aja, atau Nah, kita kalau misalnya oh, kasihan dia biar punya penghasilan, misalnya begitu. Atau dia ini harus iya, ahli iya, dulu nih. Maksudnya apa dia harus apa yang harus dia punya gitu Ustadz. Kalau misalnya dia betul. ahli nih, apa hal yang harus dia punya untuk kita bisa ajak kerjasama seperti Rasulullah dengan apa? Dengan Khadijah. Rasulullah Iya, ininya ya pengelolanya. Nah, iya, apakah betul. harus mempunyai sifat seperti Rasulullah dulu istilah begitu? Atau kita hanya ya udah deh, ini konteksnya bantu doang nih, ya begitu. Nah, satu lagi Ustadz, ini sebenarnya nggak ini sih, nggak berhubungan sama mudharabah. Nah, yang mau aku tanyakan tuh, bolehkah kita misalnya mau mau bikin usaha nih. Nah, tapi kita ngutang sama bank atau pokoknya ngutang sama saudara atau ngutang sama itu boleh nggak Ustadz? Syukron Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, memang ya ini juga kita salah satu edukasi yang memang mesti sering kita sampaikan juga, khususnya kepada orang-orang yang terjun dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis, apalagi walaupun itu terkait dengan pertemanan gitu ya, atau keluarga misalnya. Nah, fungsinya akad itu kan agar itu jelas di awal ya. Ini uang yang diserahkan ini statusnya apa gitu ya. Nah, kadang-kadang memang terjadi di masyarakat, ini silahkan kelola. Nah, itu nggak jelas statusnya silahkan itu apa gitu ya. Apakah itu hibah misalnya, atau apakah itu utang misalnya, atau apakah itu modal, akadnya mudharabah. Nah, ini penting ya menurut saya, dan apalagi di zaman sekarang ini bisa jadi nih kalau kita hidup di satu masyarakat ekosistem yang benar-benar sudah saling percayanya tinggi gitu ya, sehingga dan mereka semua paham secara tradisi itu adalah mudharabah, ya tidak perlu dikelirkan ya di dalam akad itu. Nah, tetapi dalam situasi seperti di zaman sekarang ya, di mana ya mohon maaf saja, terus terang saja, tingkat kepercayaan secara umum, tentu kita tidak melihat individu, tapi secara umum baik itu apa pengelola bisnis ataupun cukup agak rendah gitu ya, sehingga nah ini perlu dikelirkan, ditegaskan apakah dana yang diserahkan ini apa, meskipun itu kepada keluarga, meskipun itu kepada teman. Kalau utang ya sebutkan saja itu utang. Kalau lebih baik lagi kalau tertulis misalnya gitu kan, karena walaupun bisa jadi nanti kita ini niatnya kita ikhlaskan misalnya, tapi di akad harus kita maunya apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen, kadang-kadang tadi ya ada orang yang nggak mampu, kita pengen bantu nih, cuman kalau kita kasih begitu saja, tidak serius misalnya gitu kan, ya kita ya sudah, misalnya biar dia serius ya dia harus punya kewajiban untuk mengembalikan. Ya sebut itu utang misalnya, atau bahkan punya kewajiban untuk mengembalikan dan ada pembagian keuntungan. Ya sebut itu mudharabah dan berapa pembagian keuntungannya kan gitu. Kalau itu kemudian mudharabah ya. Jadi untuk akadnya itu harus harus clear ya, harus jelas apa yang diinginkan dari dana yang diserahkan tersebut. Itulah fungsinya akad sebenarnya. Kemudian yang kedua, kriteria seperti apa ya. Nah, sebenarnya kalau secara fikih tidak mengatur secara khusus gitu ya. Yang penting kan fikih secara kriteria formal apa istilahnya tadi ya, balik, berakal, dan dia memang apa istilahnya eh, dapat ya dipercaya, artinya bukan orang yang misalnya dalam status di apa istilahnya di bangkrut ya atau segala macam. Nah, itu fikih itu saja ketentuannya sifatnya umum saja. Artinya terbuka untuk siapapun gitu ya, untuk banyak pihak bisa terlibat dalam bisnis tersebut. Nah, tetapi memang ya saya sih bukan bukan ahli dalam bisnis gitu, tetapi ya mungkin sekedar sharing saja. Biasanya dua kriteria utama tadi kan gitu ya, sempat kita singgung. Ini juga sempat disinggung di Al-Quran juga. Kriteria yang pertama adalah ini bisa kita referensikan kepada keterampilan. Artinya dia memang ahli dalam bisnis itu kan gitu. Itu nih sebut. Yang kedua adalah amin ya, dapat dipercaya. Nah, tadi kalau orang pun walaupun dia ahli dalam bisnis tapi dia tidak dapat dipercaya, nah itu dia tadi bisa ngakalin gitu ya, atau bisa mencari celah sehingga ibaratnya mengemplang dana kan gitu. Nah, tapi juga tidak cukup hanya bisa dipercaya kalau dia tidak apa
tidak layak atau tidak kompeten dalam bisnis tersebut gitu ya. Ya itu kan kecuali dari awal emang niat kita mungkin ngajarin dia ibaratnya gitu ya, agar modal ini istilahnya ya sudah kita sebagai pemodal mungkin sudah dari awal sudah mempersiapkan apa mengkondisikan ya memang untuk rugi ibaratnya kan begitu. Walaupun dalam akadnya mudharabah atau utang katakanlah seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu terkait tadi ada satu lagi yang terakhir pertanyaannya tadi tentang Bolehkah pinjam ke bank atau oh ke ya saudara untuk usaha? boleh ya. Ini bukan masalah bank atau tidak banknya, tetapi mungkin saya lebih tekankan, bolehkah kita berutang, kemudian itu kita jadikan kita kita jadikan kita serahkan kepada orang lain sebagai modal mudharabah, boleh gitu ya. Artinya kita kan di sini pihak yang di tengah nih, kita berutang kepada pihak yang memberikan kita utang, berarti itu kan suatu kewajiban, tidak ada sangkut pautnya dengan mudharabah yang akan dilakukan pihak yang lain. Nah, jadi ini suatu akad yang terpisah. Seandainya mudharabah ini rugi, ya kita tetap punya kewajiban mengembalikan utang kan gitu kepada pihak yang memberikan utang kepada kita. Nah, kalau kemudian apakah itu lembaga keuangannya atau bank ataupun yang lainnya, ya itu tentu harus disesuaikan dengan ketentuan syariah lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin Kalau kalau untuk bank syariah sebenarnya konsepnya gimana, San? Untuk pembiayaan ini konsepnya mudharabah atau apa, San? oh ya, bank syariah ini yang saya tahu ya. Kebanyakan justru tidak mudharabah. Nah, ini yang juga apa agak apa namanya? Ya walaupun itu sah-sah saja gitu ya. Kebanyakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank meskipun itu bank syariah adalah sifatnya keuntungan yang bisa tetap. Makanya biasanya jual beli ya, murabahah ataupun biasanya misalnya sewa atau ijaroh gitu ya. Karena kan namanya bank sebagai lembaga bisnis ya dia Mau merugi ya? meminimalkan resiko rugi kan gitu. Nah, kalau mudharabah tadi memang lebih pertama tadi kan kepercayaan dan lebih kompleks juga ya untuk penilaian tadi seperti yang disampaikan Bang Saifullah tadi, penilaian kerugiannya beban apa apa saja biaya yang bisa dibebankan kepada pengeluaran dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi apa? Menjadi hal yang cukup kompleks ya dan ribet sehingga detail dan kadang-kadang lembaga keuangan itu tidak mau ribet ibaratnya begitu. Iya. Kalau deposito itu masuk kategori mudharabah atau Nah, mudharabah, kecuali San? kalau kita ini, itu kan posisi bank sebagai pemberi modal gitu ya. Tapi kalau posisi kita sebagai penabung, kalau deposito itu biasanya menggunakan akad mudharabah. Tapi memang mudharabahnya biasanya keuntungannya itu setelah dikeluarkan biaya-biaya tadi oleh bank. Nah, sehingga baru kemudian dibagi gitu ya. Tidak tidak dari awal. Nah, sehingga ya kadang-kadang memang agak kecil juga kan gitu. Kecil sekali, San. Iya, iya. Baik, lanjut nih, Syukran Ustadz. Bunda Iya, sama-sama. Aisyah ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tat. Bingung sih sebenarnya mulainya dari mana nih, tapi ini terjadi sama saya. Jadi ngasih modal invest gitu ya. Kalau invest ke satu perusahaan itu di awal itu harus apa ya 10%. Bukan 10% apa sih namanya ya? Jadi dari modal kita harus invest itu sebesar 5M. Itu kita ininya 10%. Tapi karena dengan satu hal yang lain gitu ya, kita hanya bisa memenuhi 5% aja. Jadi 2,5M gitu kan. Dan di situ perjanjiannya yang invest itu tidak ada gaji. Tapi kita invest tapi kita ikut bekerja gitu di dalamnya gitu. Dan kita itu ikutin akad di awal. Akadnya seperti itu. Ikut invest tapi tetap bekerja. Cuman mungkin bekerjanya tidak seperti pegawai yang lain gitu kan. Terus tidak ada gaji, tapi karena kita jadi yang kerja di sana nih anak saya yang saya taruh gitu kan. Karena mau nggak mau harus ada gaji setiap bulan, harus ada pemasukan gitu. Jadi kita minta keluarkan sebulan itu 10 juta.
Karena kan kalau invest itu katanya pembagian hasil itu di akhir tahun, 1 Iya. tahun sekali gitu. Tapi karena kita nggak ada gaji, jadi minta dikeluarkan 10 juta per bulan, tinggal dihitung nanti akhir tahun itu berapa yang dikeluarkan dan sisanya berapa keuntungan itu yang akan diberikan gitu kan. Ya. Nah, setelah berjalan ini hampir 1 tahun, ternyata mungkin makin ke sini nih kayak makin mundur gitu ininya. Terus untuk keuangan pun nggak ada transparannya, nggak ada laporan. Saya udah coba minta dari awal, tapi sudah berjalan 1 tahun, nggak ada sama sekali laporan keuangan per bulan. Terus surat menyurat apapun yang ada hanya saya dapatkan dari perusahaan itu berupa kwitansi perusahaan kalau kita sudah menanamkan modal di perusahaan itu sekian gitu kan. Dan sekarang anak saya ingin mengambil modal itu kembali gitu. Satu yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah yang dikeluarkan itu yang dividen gitu kan? Yang dikeluarkan itu hak kita atau jika nanti uang itu dikembalikan dipotong dengan uang yang sudah dikeluarkan gitu? Karena kan kalau dari awal bilangnya yang dikeluarkan itu hak kita, harusnya tidak mengurangi modal gitu. Iya. Tapi belakangan ini orang itu akan memotong gitu. Dia akan mengembalikan dana yang 2,5 M, tapi akan dipotong uang yang sudah dia keluarkan berupa dividen tadi. Iya. Nah, sekarang apakah uang dividen itu hak kita atau memang harus dipotong dari modal itu, Ustadz? Karena kan Iya. itu bagi hasil gitu kan. Harusnya kan nggak dipotong dari modal yang kita taruh gitu. Tapi Betul, iya. orang itu maunya memotong. Akhirnya kita berkesimpulan agar uang itu bisa keluar, ya sudah berapa yang sudah dia keluarkan selama 1 tahun, silakan dipotong. Jadi hitung-hitungannya kita nggak ada dividen gitu, Ustaz. Iya. Nah itu bagaimana gitu caranya kita gitu ya berbicara kepada orang tersebut. Karena akad di awal sebenarnya sih saya modal kepercayaan sih. Karena Iya. itu temannya anak gitu kan, saya tahu dia usahanya dari awal sampai sekarang berhasil punya perusahaan gitu. Jadi saya percaya, tapi ternyata berjalan setahun berbeda gitu kenyataannya. Nah, terus bagaimana cara kita menghadapi? Karena orang ini susah untuk diajak ketemunya nih, gitu, untuk membicarakannya. Nah, langkah-langkah apa gitu yang harus saya lakukan gitu untuk menyelesaikan semua ini, Ustaz? Ya, baik Bu Aisyah ya tadi ya. Saya mungkin mencoba, ini kan ada beberapa sisi ya. Ada sisi fikihnya, insya Allah ini yang coba saya jelaskan dari apa yang saya pahami. Kemudian yang kedua ini ada sisi bisnisnya gitu ya. Iya, Mungkin saya ya istilahnya kurang begitu apa, bukan keahlian saya sebetulnya. Tapi mungkin ya bisa nanti sedikit saran saja mungkin ya. Yang pertama dari sisi fikih, ya memang harus pertama dikembalikan ke kesepakatan awal gitu ya. Kalau itu kesepakatan investasinya itu adalah mudorobah, menurut saya dan itu mudorobah karena tidak ada gaji ya berarti itu adalah mudorobah kan gitu. Nah, berarti ya itu adalah mudorobah dan kalau mudorobah berarti harus dilihat apakah ada keuntungan atau tidak gitu ya. Nah, artinya di sini si pengelola harus transparan ya dengan laporannya. Karena kan bagaimana kita menentukan keuntungan kalau kita tidak tahu seperti apa perjalanannya kan gitu. Nah, kalau ada keuntungan berarti dari gaji yang dibayarkan tadi sesuai dengan kesepakatan itu dipotong dari dividen dari untung, ya berarti Iya harusnya sayang. tidak mengganggu modal harusnya gitu ya. Harusnya tidak boleh itu kemudian dianggap sebagai pengurang modal, harusnya seperti itu. Ya itu sebagai pengurang untung gitu kan. Nah, kecuali ya dalam kondisi misalnya ternyata rugi. Nah, tapi kan itu satu lagi juga harus dibuktikan mana harus ada laporannya mana itu kerugiannya kan seperti apa gitu. Nah, jadi betul. sekali lagi secara fikihnya, secara akadnya dia tidak bisa misalnya dengan serta-merta gaji tadi dikurangi kepada modal gitu ya. Nah, jadi itu artinya kita harus tahu berapa sih sebenarnya keuntungannya, apakah itu cukup
untuk membayar gaji atau tidak ya. Kalau cukup atau bahkan lebih berarti kan kita masih punya hak di situ, keuntungan setelah dikurangi gaji. Ya kalau ternyata kurang ya berarti itu bisa nanti kemudian diambil dari modal gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, dan kalau memang hal-hal seperti itu belum terlalu didetailkan ya sebaiknya memang ya mau nggak mau pihak dari pengelola harus apa ya, ya itulah salah satu sebenarnya kan tadi kepercayaan ya, salah satu bentuk kepercayaan itu harusnya Hmm. bisa duduk bareng bermusyawarah untuk ini bagaimana ya kemudian menyelesaikan ke depannya gitu ya. Sebenarnya ada beberapa alternatif juga kan untuk penyelesaiannya gitu. Bisa saja misalnya ya kita berikan periode waktu tertentu ya, untuk modal juga bisa kita tarik secara bertahap gitu ya, atau bisa jadi kemudian kerjasama dihentikan, kemudian modal yang kita sudah masukkan ya itu diperlakukan sebagai utang yang ya berarti dia punya kewajiban untuk kemudian melunasi ya. Nah, dan lain artinya ada solusi-solusi lah yang harusnya bisa bisa dibicarakan, tetapi memang itu membutuhkan etikat ya masing-masing pihak, termasuk tadi dari pengelola untuk bisa ya istilahnya bermusyawarah ya untuk kemudian eh, disepakati penyelesaiannya seperti apa dan dalam jangka waktu berapa lama. Nah, jadi ya mungkin itu saran dari sisi fikih dan mungkin sedikit ya dari sisi bisnis dari yang mungkin saya tahu ya gitu. Wallahu alam. Kalau dari konteks tadi yang dijelaskan, nampaknya juga mudharabahnya nggak murni Ustaz ya. Ketika investor itu terlibat dalam proses operasional, ini nampaknya juga semacam musyarakah karena si yang di mudharib ini, yang katakanlah mudharib tadi seolah-olah kan ternyata mereka sudah punya existing usaha ya. Usaha yang sudah existing, sudah punya modal sendiri juga, sudah punya barang sendiri. Jadi ini agak agak rancu mungkin kalau dikatakan itu mudharabah juga saja nampaknya gitu kan. Kalau apalagi diminta terlibat si investor itu dalam proses bisnisnya. Jadi nampaknya musyarakah tapi juga kalau musyarakah kan harusnya memang dibagi dalam artian porsi sesuai dengan saham yang di store saja ya. Oh ya betul betul, maaf ini saya tadi saya keliru ya. Betul, apa nanti tadi harus dilihat juga ya kalau memang itu sudah berjalan ya berarti itu jatuhnya musyarakah, dan kalau dari murni dari biaya pihak pemodal berarti itu mudharabah ya. Ya, tapi terlepas dari itu mudharabah ataupun musyarakah yang memang memiliki kesamaan gitu ya, ini akad kerjasama kemitraan, keuntungan berdasarkan persentase dan kerugian juga ditanggung bersama ya, memang tadi hal-hal yang walaupun ini musyarakah tapi hal detail yang tadi kita jelaskan itu berlaku ya baik untuk mudharabah ataupun kemudian musyarakah gitu ya. Baik. Jadi gini, Tat, bagaimana mungkin kalau penghasilan mereka setiap bulan itu kan tidak sama gitu kan. Tapi kan presentasinya tadi kan dari 2,5% gitu. Kalau umpamanya mereka penghasilan bulan ini 5M, berarti kan 2,5% dari 5M gitu ya. Ya. Itu sudah dipotong dengan semuanya gaji karyawan apa semua gitu. Kalau umpamanya terus menurun lagi bulan depannya 2 juta, 2M, berarti kan dari 2M gitu ya, Ustadz ya. Betul. Ya. Nah, kalau saya nggak maksudnya mengikuti hal-hal itu, Ya. tapi sekarang yang jadi masalah nih, bagaimana cara bicaranya gitu kan? Karena memang umurnya itu seumur dengan anak saya gitu. Terus satunya lagi yang bikin susah nih, karena dia selalu menghilang gitu, selalu bilang keluar kota gitu. Bagaimana jalan yang harus saya tempuh gitu? Apakah harus pakai jalan hukum? Karena sebagian karyawan yang lain tuh pakai hukum aja Bu, gitu kan? Karena orang ini sulit gitu, orang ini kayak belut katanya gitu kan. Cuman saya masih coba nggak perlu deh gitu kan. Ya sudah secara keluarga aja deh, nggak perlu pakai ada hukum gitu kan. Tapi mengingat orang ini susah gitu. Nah, apakah salah kalau saya ngambil langkah itu gitu, Ustadz? Minta Ya. tolong gitu kepada yang paham gitu kan. Nah, terus bagaimana maksudnya? Ya sudah potong aja dari uang dividen yang sudah dia keluarkan dari modal itu gitu. Nah,
Bagaimana maksudnya kalau begitu itu? Jadi kita nggak pakai apa ya mudorobah atau apa gitu. Kita nggak pakai Ya, ilmu seperti itu gitu Ustaz. Tapi kita sekarang yang penting nih modal kita balik. Ya sudah kalau mau dipotong, kalaupun yang kemarin itu kita berarti nggak dapat penghasilan dari invest kita nggak apa-apa mm-mm. dipotong. Jadi kembalikan sisa uang gitu. Nah, apakah itu seperti itu menyalahi nggak sih gitu dalam hukum-hukum agama gitu, Ustaz? Ya, eh, kalau secara fikih tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, memang Benar. eh, ini kan bagaimana menghadapinya nih lagi ya. Iya, betul. Memang pada prinsipnya kalau kita kan kalau bisa kekeluargaan diselesaikan dengan kekeluargaan ya, termasuk tadi musyawarah. Tapi kalaupun memang ya kita merasa itu sulit dan itu hak kita gitu ya, itu haknya, kan harta itu hak kita. Dan Islam juga apa membenarkan ya kita mempertahankan haknya. Ya tidak ada salahnya kalau memang ya silahkan mungkin Bu Aisyah ya punya pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau misalnya pun seandainya kita ya terpaksa tadi menempuh jalan hukum untuk demi mempertahankan hak kita, tidak ada salahnya juga gitu ya. Ini bisa ngajak Bang Saifullah nih di sini ya. Ya, ini Abang Eh, satu dulu ya. sudah, alhamdulillah sih sudah konsul sama Abang Saipul nih. Ya, Sudah ya, pernah ya. konsul gitu sama Ya Abang memang Saipul. ya memang seperti itu ya apa dinamikanya ya. Kalau di dunia bisnis ya, memang kadang-kadang kita ya, sekarang ya mohon maaf memberikan pelajaran juga kan buat orang-orang dengan apa eh, dijelaskan tadi ya. Ya menurut saya sih itu itu hak ya. Ya kalau hak berarti kan nanti pembahasannya ya sebenarnya kan udah jelas itu modal itu adalah kalau tidak ada kerugian ya modal itu adalah sepenuhnya hak kita kan gitu. Bahkan Iya, keuntungannya pun sebetulnya hak kita ya. Nah tinggal kan nanti dari Bang Saifullah juga mungkin biasanya ada arahannya nih kan. Ibaratnya kan kalau kita bisa dapat semuanya ya alhamdulillah itu tujuan kita gitu kan. Tapi kalau tidak tadi misalnya bisa modalnya saja ya atau bahkan kalau dalam kondisi usahanya yang sudah apa yang sudah bermasalah ya kita lihat ya kadang-kadang kita dapat 70% saja sudah syukur kan kadang-kadang begitu mungkin Ya. pertimbangannya ya. Allah alam ini memang Iya. eh, lebih ke Bang Saifullah nih wilayahnya kayaknya Iya. kalau sudah Memang masuk gitu ya. penting dari awal kata Bang Saifullah nih saya baca di chat beliau ini dari awal akadnya itu harusnya memang didampingi pengacara atau notaris apalagi betul. melibatkan uang besar itu memang jangan sampai kemudian hanya akad kepercayaan dan biasanya begitu ya Sud ya. Iya, Ya, betul. ketika Iya, awal-awal ya baik-baik sering ketemu biasa berbuka manis gitu ya. Setelah ada masalah baru nanti akan menghilang gitu. Apalagi kalau di Depok ini ada satu fenomena ini saya mungkin yang pernah dengar ya kasus Pandawa gitu ya. Nah, ini juga investasi, tapi kemudian ditetapkan apa namanya keuntungannya dalam bukan persentase, tapi keuntungannya ditetapkan kalau investasinya sekian dapat uangnya sekian. Ini kan juga menyalahi aturan dari syariat karena namanya usaha ketika kita sebagai investor atau mudharib sohibul mal tentu ada risiko bisnis yang tidak mungkin keuntungan itu dipastikan ditetapkan nilainya gitu saja ya. Kecuali kalau persentase kalau mudharabah ya tadi memang akadnya eh, kerugian akan ditanggung oleh sohibul mal. Pengelola tidak terlibat dalam kecuali ada tadi kelalaian. Beda lagi dengan musyarakah yang memang istilahnya itu porsi saham masing-masing ada eh, kerugian yang ditanggung bersama juga keuntungan tentu dinikmati bersama gitu ya. Masya Allah, tabarakallah udah hampir jam 7 nih. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Ustaz Ahmad Hanif ya. Nampaknya tema-tema tentang ini penting, apalagi mungkin kalau diusahakan pengurus bisa mengundang juga praktisi bisnisnya ya. Mungkin juga dari pihak perbankan syariah, BTPN, atau mungkin BSI juga bisa diajak gitu ya. Ya, maka penting sekali kita juga sambil belajar kepada orang-orang yang sudah berbisnis tapi dengan syariat. Mungkin usul nih Bu dan Nadia atau mungkin Bu Nini kadang kan di sini ya. Bisa nanti juga di sesi kajian syariah ini bisa juga mengundang apa namanya para praktisi gitu ya, Ustaz ya. Ya, maaf Ustaz-ustaz. Ustaz Khalis sedikit satu lagi. Mm-mm. Memang kadang-kadang kita kadang-kadang sering melihat dari sisi kita sebagai pemodal gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari Mudharabah ini pesannya juga dari sisi pebisnis. Nah, ini kalau kita
misalnya memang dari sisi pengelola atau dari sisi pebisnis, ya kita jaga ya amanah kepercayaan orang. Seperti tadi, kalau memang kita transparan ya dan dikelola secara profesional. Karena kan yang menimbulkan ketidakpercayaan itu ya pasti dari kedua belah pihak ya, kalau tidak dari pemodalnya atau dari pengelolanya sendiri. Maka ya saya sih mengajak, ini kan di MKI banyak pebisnis ya, meskipun mungkin skalanya masih ada yang kecil, ada yang menengah dan lain sebagainya, tapi dari situlah mungkin dari hal-hal kecil itu kita bisa berlatih tadi ya untuk masalah amanah dan kepercayaan, sehingga dengan kalau kecil kita bisa amanah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kepercayaan pengelolaan bisnis yang lebih besar dan juga terus amanah gitu ya. Nah, sehingga ini kan istilahnya bisa bisa menjawab lah tadi ya keresahan pihak-pihak pemodal yang kadang-kadang ya itu tadi agak sulit menemukan pebisnis yang amanah gitu ya. Nah, itu pesannya. Ini kan dari sisi pebisnisnya gitu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita menjadi orang yang tidak hanya capable tapi juga al-amin ya, terpercaya, sehingga kita walaupun mungkin tidak punya uang, tidak punya harta untuk menjadikan sebuah bisnis, tapi ketika kita amanah dan punya kemampuan, maka Allah akan datangkan para pemodal untuk Iya. mendanai usaha kita, dan ini adalah sebuah kerjasama yang insya Allah akan dampak baik gitu ya dalam membangun ekonomi umat ya. Dan alhamdulillah syukurlah jazakallah khairan Ustaz Ahmad Hanif yang sudah bersama kita hampir sejam lebih ya untuk sama-sama membahas tentang poin penting tentang mudharabah yang insya Allah akan nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya tentang bagaimana kita memahami tentang ekonomi syariah ini, dan ini sangat penting karena ini bagian dari syariat kita. Baik, zaman Allah juga sangat penting karena insya Allah mudah-mudahan MKI juga makin besar dengan hadirnya para pengusaha yang ikut terlibat dalam muamalah di Amin, amin. grup MKI. Amin, amin ya Allah, amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.